Saya sudah meminta maaf berkali-kali, Bang Faktual, saya meminta maaf. Akhirnya dilaporkan. Terus kalau saya dilaporkan, saya harus berdiam diri. Saya udah kasih isyarat ya, Novi, jangan kontra dengan saya gitu loh. Ya, karena saya orangnya siap menghadapi apapun, resiko apapun saya siap. Bagi saya kalau cuma urusan dunia mah cetek, Bang Faktual. Ya kalau RD kan beda lagi, Mas. Dia mau laporin RD ya RD ngomongnya apa sama saya kan mungkin beda. Setahu saya kalau RD nggak ada pakai kata apakah. Ya kan saya juga ngelihat videonya RD kan, dia langsung bilang, Novi itu pemakai, saya nggak peduli, saya mau diledek-ledek, mau dibilang gigi ompong kayak apa, kayak gue nggak peduli kok, yang penting hati gue baik. Di situ saya kaya, saya nyaman dengan hidup saya bisa punya istri cakep walaupun gigi saya kayak begini, ngapain pusing-pusing? Sombong ya amat, kan orang bos. gigi normal belum tuh punya bini cantik kayak si Hotman kan. Masa sampai ada orang bawa si Agus meresmikan kantor begini? Aduh, kok pansosnya itu begitu amat sih? Udahlah, kualitas perkaramu otomatis membuat nama kamu meroket ke atas. Nggak usah lah perkara-perkara, ntar lagi ada copet juga, ntar lu masukin lagi sebagai pengacaranya ya. Halo guys, gimana kabarnya hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di Rahmat NH Channel. Semoga teman-teman semuanya yang menonton video ini diberikan kesehatan dan dilancarkan selalu rezekinya. Amin amin ya robbal amin. Oke, seperti biasa kita akan mereaksi sebuah video, dan ini Alvin Lim menanggapi laporannya Tenovi ya. Setelah kemarin Tenovi melaporkan si AL ini, akhirnya si AL ini memberikan tanggapannya nih guys. Dan sampai dia juga memberikan pesan menohok nih guys buat Bang Hotman Paris. Katanya Alvin Lim ini senang guys dilaporkan sama Tenovi. Oke, seperti apa videonya? Langsung saja kita menuju ke video berikut ini. Polisinya nggak bakal bisa jalan dan nggak bakal bisa masuk pengadilan karena menurut saya tidak cukup unsur di situ ya. Nanti juga kan mereka kan periksa ahli bahasa. Ya, jadi itu hak dari Novi ya. Silakan aja lapor, saya seneng kok malah dia lapor di situ ya. Seneng katanya, tapi guys. saya tahu dia bakal cuma buang-buang waktu, buang-buang duit, buang-buang tenaga. Karena yang dia laporkan itu saya tahu tidak akan memenuhi unsur ya. Nanti juga kan polisi akan memeriksa ahli bahasa, dan ahli bahasa akan melihat apakah itu sebuah tuduhan ataukah itu sebuah pertanyaan, dan itu adalah dua hal yang berbeda. Berarti Pak Alvin sendiri menyangkanya bahwa itu tidak akan mati. Nggak akan kena, itu orang udah jelas kok. Coba diputar aja video saya kan nanya dari mana ke uangnya, apakah dari A, B, C. Kata apakah itu adalah perkataan pertanyaan, semua orang udah tahu lah. Yang ngerti bahasa Indonesia ya, kecuali Novi dia nggak ngerti bahasa Indonesia, makanya ya udah suruh dia sekolah lagi. Oh, katanya dia bilang Novi nggak tahu bahasa Indonesia, suruh sekolah lagi. Ya harusnya elu. Kemarin udah jelas-jelas ngehina Tenovi, sekarang ngeles. Berlagak sok tenang. Padahal di dalam hatinya, dia itu aslinya sudah panik dan ketar-ketir. Terlihat guys dari wajahnya aja. Wajah-wajah panik tuh kan kayak gitu. Beda guys, sebelum dia ngomong kayak gini kan kemarin wajahnya garang tuh, sok garang. Sekarang wajahnya panik nih dia aslinya guys. Sekolah lagi aja. Tapi kan laporannya itu kan atas pencemaran nama baik dan merugikan nama baik dari Novi sendiri. Orang nanya kok mencemarkan, kan nggak ada pencemaran kalau orang nanya. Kalau saya bertanya kok Jokowi tiba-tiba punya duit banyak ya, dia korupsi atau enggak, kan nanya, berarti kan bukan menuduh dia korupsi ya. Jadi pertanyaan sama pernyataan tuh berbeda, harus dibedakan di situ. Makanya kalau dia nggak ngerti suruh sekolah lagi dulu lah di situ, bahasa Indonesia nggak ngerti kok mau jadi petugas yayasan. Kaget nggak sih Bang, maksudnya akhirnya Novi melapor ke pihak polisi? Kenapa mesti kaget? Orangnya dari awal juga kita udah kelihatan songong kok di situ kan. Uang milik Agus saja dia mau coba ngambil, ya kan dia kan merasa dirinya hebat, dia merasa dirinya jago dengan cyber orang-orang cyber army dia kan. Saya akan buktikan bahwa cyber army itu nggak ada gunanya di dalam mata hukum.
netizen itu kan banyak berspekulasi tentang pernyataan abang yang tendensius dan cenderung duganya itu menggiring opini bahwa Ya kalau RD kan beda lagi mas. Dia mau laporin RD ya RD ngomongnya apa sama saya kan mungkin beda. Setahu saya kalau RD nggak ada pakai kata apakah. Ya kan saya juga ngelihat videonya RD kan, dia langsung bilang Novi itu pemakai narkoba, dia bilang gitu. Nah itu pernyataan. Kalau dia nanya apakah Novi pemakai narkoba terus dibilang pencemarkan, nah itu ngawur di situ. Gitu. Jadi masing-masing ada pertanggungjawaban masing-masing kok. Panik dia guys. Pak, jadi nggak masuk delik undang-undang ITE ya? Enggak masuk mas, itu jauh mas di situ. Ya, saya berani jamin. Mas, yang laporin saya ITE udah 250 mas. Ya, jadi ini tambah satu nih nggak ada gunanya. Yang laporin bukan cuma Novi ya, jenderal ngelaporin, jaksa tuh dari Sabang sampai Merauke udah TSK, mana nggak jalan di situ? Karena apa? Nggak memenuhi unsur. Yang Hotman lagi teriak-teriak sekarang agar laporan polisi, laporan jaksa itu dijalankan. Jaksa sudah mengeluarkan P19 mas, untuk supaya mas tahu. P19-nya menyatakan bahwa harus memeriksa Fiorucci dan si Hadi. Ya, saya hanya mengulangi apa yang dibicarakan orang lain. Berarti bukan saya yang menyebarkan hoak, tapi orang lain yang nyebarin hoak. Di situ, nah ini yang harus dibedakan, makanya dia nggak bisa jalan. Pak Alvin, menanggapi terkait story-nya di Bang Hotman sendiri mungkin seperti apa? Ya, saya lihat lucu ya, karena story-nya Instagramnya si Hotman nih hampir tiap kali nih ngomongin tentang Alvin Lim dan foto saya terus gitu. Jadi saya bingung ini Instagramnya Hotman atau Instagramnya Alvin Lim. Ya kan, jadi mungkin Hotman membuat Instagram didedikasikan buat Alvin Lim ya. Di situ itu yang saya lihat. Dan juga lucunya Hotman selalu bilang nggak mengakui saya sebagai 9 naga. Yang bilang 9 naga itu ya bukan cuma saya ya, media juga bilang mas. Papa saya namanya Atang Latif. Atang Latif punya 2 bank ketika di zamannya, Bank Bira dan Bank Tamara, dan dia juga punya kasino. Ngomongin lagi 9 naga dia guys. Jelas-jelas kita ini hidup di Republik Indonesia, bukan hidup di dunia Dragon Ball. Kok ya bisa-bisanya gitu loh masih bangga-banggain 9 naga. Sebenarnya 9 naga tuh apa sih guys? Kok sampai segitunya ya dibangga-banggain kayak gitu? Harusnya malu dia itu sama Bang Hotman Paris. Bang Hotman aja ya yang hartanya banyak, nggak pernah sesombong itu. Malah si dia ini ya memang parah bener dia guys. Teman-teman. Nah, dari situ saya kok sudah sesama muslim loh saya dengan Teh Novi. Saya sudah meminta maaf berkali-kali Bang Faktual, saya meminta maaf. Akhirnya dilaporkan. Terus kalau saya dilaporkan saya harus berdiam diri. Saya udah kasih isyarat Teh Novi, jangan kontra dengan saya gitu loh. Ya. Karena saya orangnya siap menghadapi apapun, resiko apapun saya siap. Bagi saya kalau cuman urusan dunia mah cetek Bang Faktual. Asal jangan di depan mata saya lagi banyak dosa, malaikat pencabut nyawa nampak di hadapan saya, kan gitu. Ya. Jadi kalau tujuan Anda mau memenjarakan saya, ya lo nggak takut yang namanya di penjara. Catat itu. Masa. Ya. Surga bagi saya itu penjara itu. Kenapa? Minimal saya bisa menghafal Al-Quran. Minimal saya bisa khusyuk ibadah di dalam. Catat Bang Faktual, itu statement saya. Ya, tapi kalau saya dilaporkan, kalau saya sudah diam, saya diobok-obok lagi. Kalau sudah berbuat baik, saya didiamkan. Sudah meminta maaf, saya dilecehkan. Ya, saya nggak peduli, saya mau diledek-ledek, mau dibilang gigi ompong kayak apa, kayak gue nggak peduli kok. Yang penting hati gue baik. Di situ saya kaya, saya nyaman dengan hidup saya bisa punya istri cakep walaupun gigi saya kayak begini. Ngapain pusing-pusing? Ya kan, orang gigi normal belum tuh punya bini cantik. Kayak si Hotman kan giginya normal, tapi apa? Akhirnya kan bininya apa lebih cakep dari bini saya? Enggak. Terus apakah dia nyaman dengan hidupnya? Enggak. Dia punya selingkuhan yang namanya Meriam Belina, dan Meriam Belina digebukin pula sama dia sampai dilaporin KDRT ya. Jadi teman-teman nggak usah lihat dari situ ya. Orang punya banyak duit kayak Hotman belum tuh dia happy. Anaknya aja bilang dia kecewa punya bapak kayak gitu. Dia bilang, sampai bilang kalau saya punya
suami kayak bapak, apa-apa nggak sedih, dia bilang kayak begitu. Lu bayangin aja, bapaknya aja nggak bangga punya bapak kayak Hotman. Ya, jadi yang kayak begitu udahlah, kita nggak usah ladenin. Ya, karena saya kalau mau serang dia juga bisa, tapi untuk apa? Ya kan, saya merasa diri saya lebih sukses dari dia. Itulah makanya kenapa di IG-nya Hotman aja fotonya Alvin Lim, nggak lucu di situ ya. Saya punya IG, fotonya foto saya, bukan foto lawyer lain di situ. Maka saya katakan, kalau seandainya tidak mau digigit, jangan menggigit. Nah, betul Pak. Dia punya anak perempuan, diperlakukan anak perempuannya kayak gitu, dia tidak terima. Sakit katanya, anak saya diperlakukan dulu. Kenapa kamu perlakukan wanita yang lain seperti itu? Dia kan punya harga diri juga. Seorang Novi bagaimanapun punya anak. Anaknya membaca itu di YouTube atau dimanapun, kan terpukul dong. Gitu loh. Jadi harus kita sama-sama mengetahui. Jadi jangan kira-kira menjatuhkan orang lain tidak berdampak kepada Novi, keluarga, dan anak-anaknya. Pernah nggak berpikir seperti kayak gitu? Kan merusak dia punya jati diri, merusak harkat martabatnya. Nah, akhirnya karena dia kan posisikan diri, saya tidak seperti itu. Kamu sudah mencemarkan nama baik saya, sudah mengeksploitasi saya kepada hal-hal yang tidak baik, saya laporkan. Nah, faktanya walaupun saya sebenarnya tidak ingin berkelanjutan, tapi namanya Novi sudah merasa sakit, jadi laporkanlah tadi malam dengan beberapa pasal, ya, namanya pencemaran nama baik, ya, menyangkut kepada harkat martabatnya, ya kena di undang-undang ITE juga, ya, mungkin juga pasal-pasal yang lain, ya, dikenakan. Kemarin sudah diterima oleh pihak SPK. Alvin Lim, ada apa sih dengan kamu, Koko? Ingat kok, hati-hati bahasa lisanmu. Saya tadi lihat mengenai video kamu yang memberikan kata-kata yang kurang elok kepada Novi. Nggak pantas loh diucapkan oleh seorang pengacara kondang yang punya banyak harta, yang kaya raya, yang terkenal seantero dunia. Tapi kelakuan dan adabnya nggak baik. Betul. Apakah ini perlu dicontoh? Tidak. Jangan loh. Ingat, sudah ada penyakit. Lebih baik fokus kepada penyakit Anda. Nah, ini benar. Supaya orang-orang itu yang melihat Anda mendoakan baik-baik. Jangan yang kurang baik lah nantinya. Hati-hati. Jaga mulut kamu. Gak boleh kamu mengatakan hal-hal yang jelek dan merendahkan wanita. Tidak ada yang lebih tinggi di dunia ini selain Tuhan. Dan kamu pun tidak berhak menghujat orang. Paham? Ingat ya. Anda bermulut seperti itu, Anda berhadapan dengan psikologis. Anda berhadapan dengan saya tentunya. Ini untuk kesehatan mental loh, Koko Lim. Ingat, saya pernah diundang podcast Anda, tapi saya tidak pernah mau. Karena saya tahu siapa Anda. Oke? Hati-hati. Salam, Lita Gading. Tuh, dengaran tuh. Ael, dengerin nih si kakak ini ngomong. Oke guys, jadi gimana pendapat kalian setelah menonton video barusan? Silahkan jika ada pendapat dan komentar langsung saja tulis di kolom komentar. Nah, kita mengulas sedikit ya tentang video barusan yang sudah kita lihat. Di situ katanya si Ael ini senang katanya setelah dilaporkan sama Teh Novi, dan di sini di video itu juga Ael ini menanggapi tentang laporannya Teh Novi, dan dia pede banget kayaknya, pede bahwa Teh Novi itu melaporkan dia gak bakalan diproses gitu sama polisi. Padahal kita lihat aja nanti ya guys ya, setelah Teh Novi melaporkan ini, apakah si Ael ini bakalan berujung memakai baju Shopee guys. Kita lihat aja dan kita tunggu perkembangan kedepannya tentang masalah ini. Yang mudah-mudahan kita doakan semoga kasus ini kasus ini segera selesai, dan pasti ya untuk Teh Novi pasti lelah pikiran, lelah badan juga. Mudah-mudahan Teh Novi selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya doa yang terbaik lah buat Teh Novi, dan biar kasus ini segera selesai, karena
Nah gimana ya guys ya, bikin tensi kita naik juga nih guys. Kalau setiap buka HP yang keluar ini terus, yang buka HP Agus terus. Pokoknya ada 3 Agus nih guys yang lagi viral ini. Gus Miftah, Agus Salim, yang satu Agus apa? Agus Buntung. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru khususnya tentang kisruh uang donasi Agus Salim. Terima kasih, saya pamit undur diri. Apabila ada salah kata dari saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya guys yang sudah menonton video ini.